Cheers everybody, welcome back to my channel, Ali. Dan hari ini kita akan membahas sebuah manga lagi yang berjudul Fire Punch. Nah, Fire Punch ini adalah sebuah manga yang ditulis atau dibuat oleh Fujimoto Tatsuki. Nggak asing? Tentu aja, karena Fujimoto Tatsuki adalah mangaka yang sama yang juga mengarang atau membuat manga Chainsaw Man. Jadi ketika aku ngebaca Fire Punch ini, aku ngerasain berbagai macam hal yang kayak ini Chainsaw Man kali gitu. Ini stylenya Fujimoto Tatsuki kali gitu, karena ada hawa-hawanya, ada feel-nya yang sama karena yang mangakanya memang sama gitu. Nah, tapi jika dibandingkan dengan Chainsaw Man, Fire Punch itu jauh lebih random, lebih absurd, lebih abstrak daripada Chainsaw Man. Jadi kalau kalian pikir ending Chainsaw Man itu agak random, agak absurd, agak abstrak dan lain-lain, bro, Fire Punch jauh lebih absurd dibandingkan Chainsaw Man. Tapi ya kalian tau lah, aku suka hal-hal yang abstrak, aku suka hal-hal yang absurd seperti itu. Nah, karena itulah aku akan membahas Fire Punch, dan selamat datang di Wibu Talk. Nah, kita ke inti cerita aja. Latar dunia dari Fire Punch itu bercerita di sebuah dunia yang mengalami musim dingin selama bertahun-tahun. Jadi nggak ada musim lain gitu, nggak ada musim panas, nggak ada musim semi, musim gugur dan lain. Mereka mengalami musim dingin bertahun-tahun gitu. Kalau dari kata mereka, sebelumnya dunia mereka tuh normal gitu. Dunia mereka tuh kayak dunia kita sekarang gitu kan, cuaca normal, segala macam normal dan lain-lain. Tapi suatu hari sebuah sosok bernama Ice Witch itu muncul dan menggunakan sihir yang membuat dunia itu mengalami musim dingin selamanya, selama si Ice Witch mau gitu. Nah, berarti ada sihir dong gitu. Ya, karena di dunia mereka tiba-tiba manusia itu bisa berevolusi dan memiliki kekuatan super, bisa dibilang gitu. Tapi kekuatan supernya tuh nggak kayak Boku no Hero, nggak kayak One Punch Man yang macam-macam gitu kan. Kekuatan super yang ada di dunia Fire Punch ini hanya berfokus pada elemen-elemen dasar atau kekuatan-kekuatan dasar gitu, seperti api, angin, air, listrik. Jadi dia simple-simple aja, tapi orang A itu bisa punya kekuatan sama dengan orang B gitu. Jadi api ini nggak cuma satu orang yang punya kekuatan api gitu, orang lain juga bisa punya kekuatan api. Tapi yang membedakan antara mereka itu hanya kekuatannya atau intensitas dari kekuatannya. Ada api yang kuat, ada yang hanya bisa apinya kecil gitu. Nah, salah satu kemampuan super atau kemampuan khusus yang OP lah bisa aku bilang, itu adalah kemampuan beregenerasi. Ya, kemampuan untuk hidup abadi. Nah, beberapa orang memiliki kemampuan itu, termasuk karakter utama kita, Agni dan adiknya Luna adalah orang yang memiliki kemampuan regenerasi atau bisa sembuh gitu loh, kayaknya bisa sembuh gitu. Nah, si Luna ini kemampuan regenerasinya itu biasa aja, lambat lah gitu untuk sembuhnya. Sedangkan si Agni itu kemampuan regenerasinya tuh sangat-sangat kuat. Tangannya putus aja dia bisa menyembuhkan hanya kurang dari 10 detik gitu, beberapa detik tumbuh gitu. Nah, kita masuk ke poin yang menurutku agak mulai mencium bau-bau dari keabsurdan dari manganya. Nah, karena dunia itu tertutup bisa oleh salju gitu kan, cadangan makanan juga otomatis terus berkurang karena orang nggak bisa bercocok tanam, orang nggak bisa berternak dan lain-lain. Jadi sumber makanan tuh terus-menerus menipis gitu kan. Di kondisi seperti itu, Agni terpaksa harus mengorbankan dirinya, memotong tangannya untuk menjadi bahan makanan warga-warga di desanya. Bro, what the Agni melakukan itu karena ya, satu, nggak ada pilihan lain, dan dua, dia dan adiknya dan Luna ini adalah orang yang diselamatkan oleh desa itu gitu. Karena Agni dan Luna ini sebelumnya itu diculik gitu kan, dan ingin dijadikan sebagai budak gitu. Panjang lah ceritanya gitu kan. Mereka diselamatkan oleh penduduk desa. Agni merasa punya hutang, dan warga desa juga kayak, well, why not gitu. Jadi ya itu, Agni motong tangannya, dibagikan gitu kan kepada warga desa tersebut. Juga Agni dan adiknya ini tuh hubungan mereka tuh agak meragukan. Karena walaupun mereka kakak beradik, mereka itu sangat akrab. Ya wajar lah kakak beradik kan. Coba kita lihat ciri-ciri kakak beradik yang baik gitu kan. Agni dan Luna ini dekat, mereka kemana-mana bareng, terus mereka saling membantu satu sama lain, saling peduli satu sama lain, tidur sama-sama, ya wajar lah ya gitu kan. Terus mereka saling suka. Terus kita nggak bakal bahas itu, intinya itu 2 poin absurd dan 2 aku sampaikan poin absurd. Kita bakal
kulik lagi lebih dalam, oke? Oh ya, beberapa bagian ke depan bakal ada spoiler, jadi ya skip beberapa bagian, oke? Kalau kalian nggak mau tahu inti ceritanya. Nah, singkat cerita, suatu hari sebuah pasukan dari negara militer dari salah satu negara besar yang ada di daerah situ datang ke desa itu untuk mencari orang-orang dengan kekuatan spesial gitu kan. Bukannya orang dengan kemampuan spesial yang mereka dapat, mereka malah mengetahui bahwa di desa itu terjadi kanibalisme, yaitu tangan si Agni tadi dijadiin makanan gitu kan. Dan akhirnya pemimpin pasukan itu, Doma namanya, mereka membakar habis seluruh desa dan seluruh warganya gitu. Karena kekuatan Doma ini adalah api, apinya itu sangat kuat, bahkan apinya nggak akan padam kecuali yang dibakarnya sudah menjadi abu. Jadi semua warga desa termasuk Agni dan Luna itu dibabat habis, dihabisin, dibakar gitu kan. Nah, karena kekuatan regenerasi Agni ini sangat kuat, dia nggak dibakar habis gitu. Jadi dia terbakar, sembuh, terbakar, sembuh, terbakar, sembuh. Bro, jadi dia terus-menerus mengalami itu, dia nggak habis gitu. Badannya tuh nggak habis gitu, dan apinya juga nggak habis gitu. Nah, berbalik dengan Agni, Luna yang kekuatan regenerasinya itu lemah, terbakar, hidup di depan mata Agni. Jadi Agni yang udah badan sakit terbakar, regenerasi terus, sakit lagi terbakar, regenerasi lagi, sakit terbakar. Ngelihat pula adanya di depan mata terbakar, habis. Agni pun kayak stres, mentalnya kena, psikologisnya kena, fisiknya habis gitu kan. Terbakar aja gitu. Terus habis semua kejadian dia kayak linglung aja gitu. Badannya masih terbakar, terus masih merangkak gitu kan. Jadi proses Agni dari terbakar, regenerasi tadi berulang-ulang, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Agni itu udah gak peduli lagi dengan rasa sakit yang dirasakan. Dia udah bisa berdiri, badannya tuh udah gede gitu kan, karena udah menahan rasa sakit terbakar selama hampir 10 tahun. Dia pun menjadi manusia api. Dan disitulah mulai cerita dari Fire Punch. Nah, itu intinya aja. Karena sebenarnya cerita Fire Punch itu memang Agni tokoh utamanya, tapi dia nggak selalu berputar di balas dendamnya si Agni. Nah, itulah yang membuat aku suka gitu, karena ceritanya jadi nggak ketebak karena itu. Salah satu poin yang aku suka dari Fire Punch adalah nilai-nilai yang mangakanya masukkan ke dalam manganya. Dia memasukkan berbagai nilai yang seperti nilai-nilai religius, nilai-nilai militer, nilai-nilai perbudakan, tema-tema yang menurutku jarang sekali diangkat di sebuah manga gitu. Dia juga mengangkat kayak emansipasi perempuan, kesetaraan gender, bahkan LGBT, incest, dan lain-lain, kemanusiaan, dan lain-lain. Semua itu ada. Jadi kalau kalian suka yang konspirasi, itu deep down di manga ini tuh benar-benar ada, dan aku sangat suka ketika dia masukkan semuanya. Aku suka juga fakta bahwa manga ini dibuat oleh Fujimoto Tatsuki, karena jika di Chainsaw Man aku melihat Fujimoto Tatsuki yang lebih berfokus ke action, lebih berfokus ke aksi yang wah gitu. Di Fire Punch aku melihat sosok Fujimoto Tatsuki yang absurd. Aku melihat bagaimana isi pikirannya, aku melihat bagaimana dia menggambarkan apa yang diinginkan, aku melihat bagaimana dia menceritakan dengan cara yang absurd, dengan cara yang random, dengan segala macam keanehan yang ada di manganya, dengan komedi-komedi yang dimasukkan yang aku sangat suka komedinya. Aku ngakak bacanya, dan aku menikmati cara Fujimoto Tatsuki menyampaikan semuanya gitu. Karena ceritanya itu dibikin gak ketebak sama dia. Ceritanya tuh gak berfokus. Kalau di anime atau manga lain tuh ada arc gitu kan. Misalkan dari arc ini gitu kan. Kadang transisi antar arc-nya tuh kelihatan gitu. Apalagi kayak anime-anime shonen yang populer gitu kan. Kelihatan gitu. Kalau di sini gak kelihatan, dia tuh beloknya tuh di mana gak kelihatan. Misalnya jalan nih, cingit, beloknya itu kita nggak tahu kapan dia bakal belok, dan kemana dia bakal belok kita nggak tahu gitu. Bahkan misal satu perjalanan itu belum siap, dia bisa aja udah belok ke perjalanan yang lain, itu istilahnya gitu kan. Itu gila, ini random sih, ini manga ini random sih kalau mau dibilang. Kalau dibilang bagus ya menurutku bagus, karena aku suka, karena nggak ketebak gitu kan. Dan randomnya itu, the randomness-nya itu yang aku sangat suka gitu. Ya mungkin itu aja sih. Halo, Aldi di sini. Jadi aku mau nambahin sedikit dari video ini karena kemarin nggak terbilang sama aku gitu. Nah, poin lain yang aku suka dari Fire Punch itu, memang aku bilang tadi kalau aksinya nggak sebanyak di Chainsaw Man, nggak sewah yang di Chainsaw Man, tapi aksi yang ada di Fire Punch ini aku suka karena dia lebih ke martial art, hand to hand combatnya itu keren banget gitu kan. Ketika tangan sama tangan atau cuma pakai alat sederhana, untuk fight-nya itu sangat-sangat keren. Walaupun ada fight-nya juga yang pakai power yang gede, tapi
Aku suka cara mereka bertarung ketika dia menggambarkan pertarungan dengan tangan ke tangan, hand to hand gitu kan. Yang juga aku suka dari sini adalah pertarungan dari orang-orang yang abadi gitu. Mereka tuh abadi gitu. Jadi ketika mereka bertarung, mereka nggak peduli ketika tangannya putus, mereka nggak peduli kepalanya putus. Teknik-teknik bertarungnya orang kebal gitu. Ini itu unik sih menurutku gitu. Ya mungkin itu aja sih kalau untuk Fire Punch. Kalau kalian mau baca-baca, kalau menurut kalian kurang cocok ya nggak masalah gitu kan. Karena mungkin nggak banyak orang bisa menikmati Fire Punch gitu. Dan aku sangat enjoy Fire Punch. I don't know why I like it. Ya mungkin itu aja intinya. Kayaknya kalau dijelasin lebih lanjut, lebih panjang, kayaknya bakal spoiler gede ya, karena struktur dari manga juga nggak jelas. Jadi kalau aku jelaskan belak-belakan bakal lebih spoiler dan aku nggak suka itu. Jadi mungkin cukup di sini aja pembahasan tentang Fire Punch. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.